Kaki yang belakang pakai batik dari mana? Imparsial, Pak. Mana kaki? Yang pakai baju batik? Persnya di Fahril Maulid Al-Hilal divonis 4 bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur atas dugaan kejahatan ketertiban di muka umum pada Senin 9 Februari 2026. Fahrul diduga melakukan penghasutan terhadap pengunjuk rasa agar merusak tenda di depan Mapolres Jember saat demo pada Agustus 2025 lalu, pemirsa. Informasi lengkapnya terkait sidang Fahril Maulid Al-Hilal kita terhubung bersama rekan Imam Nawawi, wartawan harian Surya. Rekan Imam, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, dan juga Justina, bahwa kasus Fahril Maulid Al-Hilal eh, sebagai demonstran telah divonis hukuman oleh Majelis eh, Hakim Pengadilan Negeri Jember pada Senin 9 Februari 2026 kemarin. Fahril divonis penjara 4 bulan 24 hari karena diduga kuat telah melakukan penghasutan terhadap demonstran lain ketika ada unjuk rasa di depan Mapolres Jember eh, pada Agustus 2025 hingga para demonstran itu merusak tenda, dan Fahril diduga kuat telah memberikan arah secara tidak langsung terhadap eh, dua orang saksi yang sebelumnya juga sudah divonis, eh, sehingga membuat dia melakukan perusakan tenda seakan-akan tidak ada yang membackup. Hal itu dianggap oleh hakim sebagai bentuk penghasutan yang sengaja dilakukan oleh Fahril sesuai dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Dan vonis hukuman 4 bulan 24 hari ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta agar Fahril dihukum eh, selama 6 bulan. Dan dengan adanya vonis ini, eh, Fahril dinyatakan akan bebas 4 hari ke depan karena vonis ini berlaku sejak Fahril dilakukan penahanan dan juga penangkapan 4 bulan yang lalu. Dan dengan adanya putusan ini, Fahril merasa bahwa hal ini sebagai bentuk nyata yang dilakukan oleh negara untuk membungkam para pengkritiknya. Dan Fahril merasa bahwa masih banyak tahanan-tahanan politik yang saat ini masih belum mendapatkan keadilan dari negara karena melakukan sebuah kritik dan juga demonstrasi. Fahril merasa dengan adanya vonis hukuman ini, demokrasi di negara kita mengalami penurunan, dan hal ini diperlukan sebuah strategi baru dalam melakukan sebuah gerakan untuk mengkritiki sebuah kebijakan negara yang dirasa merugikan rakyat. Dan sementara majelis kuasa hukum atau penasehat hukum dari Fahril sendiri merasa ada beberapa poin yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam menjalankan vonis ini, karena eh, berdasarkan data ada beberapa pemicu para saksi ini melakukan eh, pengerusakan terhadap tenda di depan Mapolres Jember. Itu ada faktor lain yang menjadi penyebabnya, tidak serta merta atas ucapan yang dilakukan oleh Fahril. Di sisi lain juga Fahril selama unjuk rasa itu juga tidak memberikan komando arahan yang secara pasti dan juga tidak melakukan orasi di depan umum, sehingga dianggap putusan hakim ini masih kurang adil. Tetapi meski demikian, pihak Fahril dan keluarga kuasa hukumnya tetap menghormati putusan hakim tersebut dan tidak melakukan banding di pengadilan tinggi, karena memang jika ini dipaksakan untuk melakukan banding di pengadilan yang lebih tinggi nantinya, dikhawatirkan masa tahanan yang dialami oleh Fahril akan semakin bertambah,
Di sisi lain juga Fahril berharap bisa eh, menikmati puasa bersama keluarganya. Nah, jika ini dilakukan banding, nantinya masa tahanannya akan lebih panjang. Seperti itu Yustina yang dapat kami laporkan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember kembali ke studio. Tentu kami sangat menyayangkan ya putusan majelis hakim terkait dengan kasus tahanan politik, karena ada beberapa hal yang tadi tidak tersorot begitu, tidak dipertimbangkan bahwa saksi dua orang yang melakukan pengerusakan itu awalnya tadi disinggung oleh majelis hakim bahwa tenda itu ada yang membawa ke tengah bundaran, dan itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa ada faktor lain yang mendorong saksi-saksi itu melakukan pengerusakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tidak dipertimbangkan sama majelis hakim bahwa saudara Fahril tidak pernah melakukan orasi apapun yang itu sifatnya mengajak publik untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang melakukan penghasutan terhadap 9 orang yang melakukan pengerusakan termasuk tenda ya di bundaran kepolisian itu, di depan kantor kepolisian. Itu yang menjadi keberatan kami. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan putusan ini, tentu ini akan menjadi presiden buruk terhadap kondisi demokrasi dan situasi demokrasi kita, yang mana orang yang menyuarakan terkait dengan keresahan negara, mengkritik negara akan dibalas dengan ancaman kriminalisasi. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari kuasa hukum Fahril. Ini bebasnya kapan ini Mas? Kalau hitungan kami 4 hari lagi saudara Fahril sudah bisa bebas. Karena sudah ditahan 4 bulan 20 hari. Kenapa tidak melakukan banding ataupun seperti itu? Tentu itu kami mempertimbangkan kondisi ya, kondisi Fahril, kondisi mental Fahril juga terdakwa yang bagaimana dia sudah ingin sekali bergabung dengan orang tua, kembali lagi dengan orang tua, apalagi untuk merayakan sebentar lagi karena ini sudah memasuki bulan Ramadan. Itu yang menjadi pertimbangan kami tadi untuk tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Masnya yang belakang pakai batik dari mana? Imparsial, Pak. Mana batiknya? Yang pakai baju batik, persnya dikasih. Maju. Atau bagi melawan. Masnya yang belakang pakai batik dari mana? Imparsial, Pak. Mana batiknya? Yang pakai baju batik, persnya dikasih. Maju. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.